Jadi Bapak Ibu sekalian, hadir bersama kami di sini ada Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Romo HR Muhammad Syafi'i SH MHum, Wakil Komisi 8 DPR RI Bapak Haji Abdul Wahid, dan anggota Komisi 8 yang lain ada Kiai Haji Maman Imanul Haq, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Abdullah Zaidi, dan juga Sekretaris Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Kemudian juga beberapa tokoh-tokoh yang lain dari pimpinan Ormas yang hadir, dan para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita awali agenda kita dengan memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada keadaan yang seperti ini di forum yang sangat terhormat ini bersama dengan para pakar, para kiai, para ulama. Ya, selawat dan taslim juga kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita baru saja mengikuti secara sama seminar di awal tadi ya, yang memberikan gambaran kepada kita semua terkait dengan penetapan awal bulan Qamariah dan posisi hilal di seluruh Indonesia. Kini kita memasuki sidang isbat yang akan menetapkan awal Zulhijjah 1446 Hijriah. Setelah menerima ini saya perlu digambarkan di sini ya. Semua tadi laporan yang kami tempatkan di berbagai tempat di seluruh pelosok tanah air, sampai detik-detik kita akan memutuskan tadi belum ada laporan yang melihat hilal. Maka kami sudah mempersiapkan bahwa insya Allah selain kita berdoa, mudah-mudahan detik-detik yang sangat menegangkan tadi itu last minute-nya tiba-tiba ada yang menyaksikan bulan di Aceh ya, hilal di Aceh, yaitu Pak Nabil, dan juga sudah diambil sumpahnya oleh pihak yang berwenang. Dan dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa awal Zulhijjah 1446 Hijriah ini, setelah menerima laporan dari para pelaku ru'yah dan berbagai titik tempat ru'yah hilal seluruh Indonesia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, sehingga 10 Zulhijjah atau nanti Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Ya, demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan disepakati bersama. Tentunya kita semuanya berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia merayakan Idul Adha bersama-sama. Namun demikian, apabila di kemudian hari ya muncul hal-hal yang mungkin berbeda dengan kita, kami juga memohon kepada warga masyarakat Indonesia ya, kita menyelesaikan persoalan ini dengan melalui kebersamaan ya. Kami menghimbau nanti mari kita melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kami berterima kasih kepada para pakar yang kami undang dari berbagai macam profesi, dan juga kami berterima kasih kepada tim ru'yah yang kami sebarkan di seluruh tanah air kita, dan terutama tadi yang menemukan hilal last minute-nya. Akhirnya kita menambah lega bahwa pada hari ini semua pihak dalam sidang tadi sepakat, tidak ada perbedaan sedikit pun, bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari esok. Terima kasih, dan selanjutnya mungkin ada yang ingin ditambahkan kepada tokoh masyarakat kita, dalam hal ini Wakil Ketua Komisi 8 Pak Abdul Wahid. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang mulia para duta besar, kepala perwakilan negara sahabat,
yang terhormat Wakil Menteri Agama, yang terhormat Kepala Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang terhormat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, yang terhormat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang terhormat Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang terhormat Badan Informasi Geospasial, yang terhormat Pakar Falak dan Ormas Islam, yang terhormat pejabat Eselon 1, Eselon 2 Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat anggota tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat pimpinan Ormas Islam dan Pondok Pesantren. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diperkenankan untuk dapat menghadiri acara sidang isbat penetapan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan pengikutnya hingga di akhir zaman. Saudara Menteri Agama dan para undangan yang saya hormati, mengawali sambutan ini, pimpinan Komisi 8 DPR RI menyampaikan terima kasih atas undangannya dalam rapat menghadiri rangkaian acara sidang isbat 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai undangan yang disampaikan bahwa Komisi 8 DPR RI untuk memberikan pandangan terkait penetapan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi yang melibatkan berbagai pihak termasuk perwakilan Ormas Islam, ahli astronomi, dan para alim ulama. Oleh karena itu, Komisi 8 DPR RI menghargai komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian kepada umat Islam dalam menyambut Hari Raya Idul Adha dengan cara yang transparan dan akuntabel. Pak Menteri Agama Republik Indonesia dan para undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini Komisi 8 DPR RI menyambut baik atas terselenggaranya sidang isbat 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi sebagai wujud hadirnya negara dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat. Komisi 8 DPR RI mengajak kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa menjaga dan menghargai jika terdapat perbedaan dalam penetapan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Tetaplah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI berpandangan bahwa kolaborasi dalam penetapan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tidak sekedar menggugurkan kewajiban ritual tahunan, tetapi sebagai simbol kebersamaan umat Islam dalam merayakan hari raya besar keagamaan. Selain itu, sidang isbat ini adalah contoh kesungguhan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menghormati tradisi keagamaan dan membuka ruang bagi ilmu pengetahuan dan teknologi astronomi dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada ajaran agama Islam. Sebagai mitra Komisi 8 DPR RI, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mewujudkan peran sebagai rumah bersama bagi toleransi umat beragama dan memastikan bahwa perbedaan ini tidak menjadi sumber perpecahan. Upaya Kementerian Agama Republik Indonesia ini patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi kita semua membangun kehidupan yang harmonis baik dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Pada Kementerian Agama Republik Indonesia dan para undangan yang kami hormati, demikianlah pandangan Komisi 8 DPR RI terkait penetapan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Komisi 8 DPR RI
akan selalu bersinergi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan elemen masyarakat lainnya agar penetapan hari raya besar keagamaan dapat memberikan dampak yang positif baik pada peningkatan sumber daya manusia yang melakukannya maupun kualitas pembangunan ekonomi Indonesia secara komprehensif. Komisi 8 DPR RI mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha yang akan jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya ingin tambahkan satu poin rekan-rekan media ya. Berhubung karena hanya satu yang menyaksikan, itu pun juga last minute ya. Kami ingin berikan suatu keyakinan kepada kita semua bahwa meskipun satu orang, tetapi ada satu hal ada beberapa hal yang sangat menguatkan pendapat ru'yah tadi. Pertama, ijma ya. Ijma itu di seluruh Indonesia itu sudah terjadi. Sudah ya, ijtima bukan ijma. Ijtima di seluruh Indonesia itu sudah terjadi ya. Kemudian yang kedua adalah ketinggian hilal sudah melewati standar MABIMS. MABIMS ini adalah Menteri-Menteri Agama Asia Tenggara. Ketetapan MABIMS itu 3 derajat. Itu imkan ru'yah, batas kemungkinan kita untuk melihat bulan. Sedangkan ketinggian hilal di Aceh 3 derajat 12 menit 29 detik. Berarti sudah lewat. Kemudian sudut elongasi sudah melewati standar MABIM. Standar MABIM itu adalah 6 derajat ya. Sedangkan di Aceh itu sudah 7 derajat 6 menit 27 detik. Ditambah lagi ada fatwa, ada rekomendasi pendapat Majelis Ulama nomor B228 tahun 2015, manakala terjadi gangguan seperti yang terjadi di Aceh tadi, itu awannya sangat tebal sehingga alat-alat yang super canggih pun tidak bisa berfungsi di Aceh karena terhalang oleh awan. Maka pendapat Majelis Ulama pada waktu itu merujuk kepada pendapat Asyarwani dalam kitabnya yang sangat terkenal, Hasyiah Asyarwani, yang bagi fi ma law dalla al-qata' ala wujudi badal ghurubi bihaitsu yata'atta ru'yatahu lakin lam yujad. Nah ini kan, lakin lam yujad bil fi'li ayakfi dzalika falyata'mal. Jadi artinya begini, sebaiknya jika posisi hilal dipastikan sudah wujud setelah matahari tenggelam seperti yang saya sampaikan tadi, dan mungkin di ru'yah sudah juga imkan ru'yah, tetapi tidak ada yang berhasil melihatnya, maka hal itu cukup untuk menetapkan esoknya sebagai tanggal 1 bulan berikutnya. Maka perhatikan hal ini. Jadi ini dijadikan dalil oleh Majelis Ulama untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah tadi saya sudah tunjukkan bahwa ketinggian hilal itu sudah jauh, dan juga sudut elongasinya juga sudah jauh, sudah sampai 6 derajat. Dengan demikian menambah keyakinan kita, last minute-nya tiba-tiba ada menyaksikan bulan dan langsung disumpah. Jadi jangan lagi ada perbedaan pendapat. Wah ini kan hanya satu orang, itu pun juga last minute. Ini dasar-dasar penetapan kita tadi. Dengan demikian ini sangat kuat. Dan selanjutnya kita persilakan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Komisi 8 dan Bapak Dirjen Bimas Islam, serta para kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita esok hari sudah menetapkan sebagai 1 Dzulhijjah. Berarti kebersamaan kita di dalam menunaikan Idul Adha nanti adalah bersama-sama pada tanggal 6 Juni atau berkenaan dengan 10 Dzulhijjah pada hari Jumat.
dan Majelis Ulama Indonesia menekankan dalam dua hal untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah SWT adalah perlu kita perhatikan bahwa sebelum Hari Raya Idul Adha, hari Jumat, kita pada tanggal 9 Dzulhijjah, kita kaum muslimin, muslimat dianjurkan yang tidak menunaikan ibadah haji untuk melaksanakan puasa Arafah, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwa dalam mewujudkan rasa syukur pada Allah SWT bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk berkorban, jangan kita melupakan untuk berkorban pada tanggal 10, 11, 12, 13 untuk melaksanakan korban dalam rangka mewujudkan kesolehan sosial kita, menyantuni saudara-saudara kita kaum fakir miskin di dalam menunaikan ibadah kita di hari raya Idul Adha. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mewujudkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Allah itu diantaranya adalah berkorban pada hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan rasa syukur ini dapat kita wujudkan dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan dari Majelis Ulama Indonesia. Tentunya kami juga berterima kasih pada Kementerian Agama yang tadi secara terbuka memberikan kesempatan dan pandangan kepada sidang isbat di dalam menentukan, sehingga bersama-sama kita menentukan hari raya Idul Adha tadi pagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin ada ditambahkan Pak Wamen? Ya, cukup. Baik Bapak Ibu sekalian, saya bersama dengan Pak Wakil Menteri Agama Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Yang Mulia Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Ketua Majelis Ulama, dan para pakar yang tadi ikut rapat bersama kami. Saya ulangi sekali lagi bahwa insya Allah 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Rabu 28 Mei 2025, dan dengan demikian insya Allah kita akan lebaran bersama lagi. Jadi kita bersyukur 1 Ramadan kemarin seragam, kemudian juga Idul Fitri juga seragam, dan besok insya Allah kita lagi akan melakukan Idul Adha seragam juga. Terima kasih semuanya para undangan semua, terutama rekan-rekan para media. Dan dengan demikian kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.